Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donggua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Gen the Sky Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, akhirnya Tanjun dan Divisi Pil menjadi yang teratas dalam kompetisi 9 divisi gerbang dalam. Kemudian Dante Swansong mengajak Tanjun untuk pergi. Apa yang akan mereka lakukan? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Dante Swansong membawa Tanjun terbang 800 mil ke dalam kehampaan dan muncul di atas kota Huangfu. Dante Swansong mengeluarkan jubah putih dan meminta Tanjun mengganti baju murid tukangnya. Kemudian Dante Swansong menjelaskan bahwa dia akan segera mulai menjalankan strategi yang pernah diberikan Tanjun padanya. Sekarang Dante Swansong telah mengundang semua ketua sekte dari 3 sekte budidaya kelas 1 di tengah pegunungan hukuman surgawi ke kota Huangfu. Dan Dante Swansong meminta Tanjun untuk mencoba bernegosiasi dengan mereka. Tanjun pun setuju karena hanya jika sekte ini menjadi tambah kuat, dia juga akan mendapatkan sumber daya yang melimpah. Dante Swansong juga meminta Tanjun untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Itu karena bisa menyebabkan kecemburuan pada orang lain. Apalagi banyak juga orang yang ingin membunuh Tanjun dan Dante Swansong takut. Dan Dante Swansong takut tidak bisa melindunginya dengan baik. Tanjun membungkuk dan berkata, "Murid mengerti." Kemudian Dante Swansong memberi Tanjun slip giok yang berisi tentang detail dan cara bernegosiasi. Tanjun segera menerima slip giok itu dan menggunakan indera spiritualnya untuk mengetahui isinya dan juga mengingatnya. Setelah selesai membacanya, Tanjun berkata pada Dante Swansong, "Master Sekte, murid ingin mengatakan sesuatu." "Katakanlah," jawab Dante Swansong sedikit bingung. "Master Sekte, dari rencana yang Anda usulkan dapat dilihat bahwa Anda sangat berbakat dan memiliki sejumlah rencana. Tapi, hanya saja murid memiliki pandangan yang berbeda, dan mungkin efeknya akan sedikit lebih baik saat bernegosiasi." Baru pada saat itulah Dante Swansong mengerti bahwa rencananya mungkin masih ada yang kurang bagus. Dante Swansong bertanya pada Tanjun seberapa yakin keberhasilan dari rencana Tanjun jika dia menyetujuinya. Kemudian Tanjun meyakinkan bahwa keberhasilan dari rencana negosiasi yang dibuat Tanjun adalah 100%. Dante Swansong terkejut, kemudian dia tersenyum dan berkata, "Tanjun, aku serahkan padamu, jangan mengecewakan Master Sekte ini. Murid harus melakukan yang terbaik untuk berbagi kekhawatiran dengan Master Sekte. Baiklah, sekarang kamu adalah utusanku yang bertanggung jawab atas masalah ini." Setelah itu Swansong membawa Tanjun dan turun dari langit, terbang ke kota Huangfu. Sosoknya melintas dan dia muncul di rumah suci Huangfu. Huangfu Shenghang adalah rumah lelang terbesar, dan Tanjun sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Saat ini, lobi di lantai 1 dipenuhi puluhan deretan kursi. Di atas kursi di lobi tidak ada kursi yang kosong. Di antara mereka adalah ratusan Master Sekte kelas 1, lebih dari 500 Master Sekte kelas 2, dan lebih dari 600 Master Sekte kelas 3. Ada wanita muda dan cantik, ada pria muda yang tampan, ada pria paruh baya dengan perawakan perkasa, dan ada wanita cantik dengan pesona menawan. Tentu saja ada juga orang tua yang berusia 60-an dan wanita tua yang bersemangat. Mereka sedang menikmati jamuan makan dan minum. Walaupun para Master Sekte ini agak curiga dengan undangan ini, mereka sudah memasang harga mati bahwa tidak akan mau bergabung dengan Sekte Suci Huangfu. Bahkan mereka siap bersatu melawan Sekte Suci jika mereka diserang duluan. Mereka lebih baik mati daripada menjadi anak cabang dari Sekte Suci Huangfu, karena mereka tetap ingin berdiri sendiri. Dante Swansong dan Tanjun mendengar sekilas keluhan para Master Sekte ini. Dante Swansong menyerahkan sepenuhnya pada Tanjun untuk mengatur jalannya negosiasi. Lalu di depan mata para Master Sekte turun cahaya dari atas menuju ke panggung. Itu adalah Tanjun dan Dante Swansong. Mereka bisa melihat kultivasi Tanjun yang berada di alam jiwa janin tingkat 9. Tapi mereka tidak dapat melihat kultivasi Dante Swansong. Saat ini orang-orang bingung dengan kecepatan dan tingkat kultivasi Dante Swansong, sehingga mereka menerka-nerka bahwa itu mungkin saja sesepuh dari Sekte Suci. karena mereka belum pernah melihat Dante Swansong sebelumnya.
Lalu Dante Swansong maju menangkupkan tangannya dan berkata, "Master Sekte Suci Huangfu ini menyambut semua orang yang hadir di sini." Begitu mendengar bahwa Master Sekte Suci Huangfu telah tiba, Master Sekte di kursi segera berdiri dan mengepalkan tangan mereka. "Master Sekte Dante terlalu sopan. Ini adalah berkat kami untuk dapat melihat rasa hormat dari Master Sekte Dante hari ini." Pada saat ini sebagian besar Master Sekte mengatakan demikian. Secara alami mereka juga mencibir di dalam hatinya. Di saat yang sama, semua penguasa memutuskan bahwa jika Sekte Huangfu ingin mencaplok mereka dan membiarkan mereka bersujud menjadi anak cabang dari Sekte Huangfu, mereka tidak akan pernah mau. Kemudian Dante Swansong memimpin semua orang untuk duduk dan Tan Yun berdiri di sampingnya dengan hormat. Setelah ketua sekte mengambil tempat duduk mereka, Tan Yun melihat ke 128 ketua sekte yang duduk di 3 baris kursi pertama di lobi. Karena mereka bisa duduk di depan, mereka jelas merupakan sekte kultivator kelas 1. Adapun master sekte ini, Tan Yun tidak bisa melihat tingkat kultivasinya. Dia mungkin memiliki kekuatan di atas alam pemurnian jiwa tingkat 9. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, 3 baris kursi pertama adalah sekte pembudidaya kelas 1, dan setiap murid di sekte berkisar puluhan ribu. 511 orang yang duduk di baris keempat hingga ke-15 semuanya adalah master sekte kelas 2. Setiap murid sekte berkisar antara 30.000 hingga 100.000. Adapun 624 orang setelah baris ke-15, mereka adalah master sekte kelas ketiga. Dari semuanya, jumlah murid di antara 1263 sekte berjumlah lebih dari 50 juta. Meskipun para murid umum tidak terlalu kuat, ada juga para jenius yang mempesona. Tan Yun melihat dengan tenang, menemukan bahwa di kursi barisan belakang hanya ada beberapa ketua sekte yang berusia 7 atau 80 tahun di alam pemurnian jiwa. Dante Swansong mengutarakan maksudnya untuk mengajak semua sekte dalam kerjasama yang saling menguntungkan. Tetapi salah seorang curiga Dante Swansong ingin mencaplok sekte mereka, sehingga mereka bertanya maksud sebenarnya sekte suci, apakah ingin menundukkan mereka semua. Dante Swansong menjawab bahwa jika dia ingin melakukannya, maka dia akan menelan sekte mereka satu persatu dan tidak akan mengundang mereka seperti sekarang ini. Lalu Dante Swansong meminta Tan Yun untuk menjelaskan pada mereka semua. Tan Yun kemudian menjelaskan bahwa pemimpin sekte suci ingin menjaga kedamaian di benua hukuman surgawi ini dengan membantu para sekte lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan masing-masing sekte agar mereka dapat bertahan dari serangan pihak lain. Semua sekte bingung apakah sekte suci telah mendapatkan informasi bahwa ada pihak yang akan menyerang benua mereka. Mereka menjadi khawatir jika maksud dari sekte suci ingin melindungi mereka dengan meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja mereka akan sangat setuju. Tetapi bantuan seperti apa itu? Itulah yang membuat mereka cemas. Dan juga mereka khawatir jika ada maksud lain di balik bantuan ini. Tan Yun berkata lagi bahwa yang membuat sekte mereka tidak berkembang adalah karena kekurangan teknik yang kuat, pil khasiat tinggi, senjata ajaib, teknik jimat, dan formasi yang bagus, dan juga keterbatasan sumber daya di masing-masing sekte untuk memaksimalkan bakat-bakat muridnya. Dan tinggal menunggu waktu untuk sekte-sekte mereka terus mengalami penurunan hingga habis ditelan waktu. Sontak saja perkataan Tan Yun ini merupakan penghinaan bagi sekte-sekte ini. Wajah mereka mulai memerah karena amarah, tapi sebelum itu meletus, Tan Yun lalu menyambung perkataannya. Kalimat berikutnya langsung memadamkan amarah di hati para master sekte dan kemudian digantikan oleh ekspektasi, kerinduan, dan kegembiraan. Jangan salah paham, aku tidak bermaksud untuk menyinggung kalian, tapi aku hanya ingin membuat kalian menjadi lebih baik dan biarkan sektemu tumbuh lebih kuat. Apakah kalian kekurangan pil? Sekte Huangfu akan menyediakannya. Apakah kalian kekurangan senjata ajaib, formasi, dan jimat? Sekte suci Huangfu juga akan menyediakannya. Kalian masih kekurangan harta langka dan yang lainnya. Sekte Huangfu memiliki ngarai meteorit, rumah harta karun yang luas, berisi semua jenis harta langka, materi, dan bumi. Jika kamu butuh sesuatu, kami bisa memberimu. Mendengar itu, semua penguasa sangat bersemangat. Jika semua ini benar, maka kekuatan murid sekte pasti akan meningkat pesat.
Seiring waktu, ketika kekuatan keseluruhan para murid di bawah sekte berlipat ganda, hanya masalah waktu untuk menjadikan sekte kelas 3 menjadi kelas 1. Bukan tidak mungkin sekte kelas 2 dan kelas 1 suatu hari nanti akan menjadi eksistensi yang sebanding dengan sekte kuno. Salah satu ketua sekte bernama Xu Chong dengan malu bertanya, "Bisakah kamu juga memberikan tekniknya?" Tan Yun pun menjawab, "Master Sekte Xu, Anda terlalu banyak berpikir. Latihan ini secara alami tidak tersedia untuk Anda sekarang. Namun, kami akan memiliki waktu yang panjang. Jika sekte kami memiliki kerjasama yang baik dengan Anda di masa depan, ini semua mudah untuk didiskusikan." Xu Chong kembali bertanya, "Utusan Tan, apa alasan sebenarnya di balik bantuan ini?" Tan Yun pun menjawab dengan tulus, "Pertama-tama, sekte kami tidak akan mencaplok kalian. Aku katakan sebelumnya bahwa tuanku memiliki kebenaran yang besar dan peduli pada orang-orang biasa di pegunungan hukuman surgawi untuk menjaga invasi dari pihak lain. Sektemu diduduki oleh pasukan pihak lain dan dihancurkan. Oleh karena itu, tuanku membuat keputusan ini. Tentu saja dalam analisis terakhir, Master Sekte saya juga ingin menjalin ikatan yang baik dengan Anda." Mendengar ini, para Master Sekte bangkit satu demi satu dan membungkuk dalam-dalam kepada Dante Xuanzong dan berterima kasih. Dante Xuanzong memberi isyarat untuk membiarkan Master Sekte duduk dan berkata, "Tan Yun telah menjelaskan semua tujuannya. Selanjutnya, biarkan dia berbicara tentang langkah-langkah khusus untuk membantu Anda tumbuh lebih kuat." Pada saat ini, semua Master Sekte menatap Tan Yun dengan penuh harap. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya baru saja mengusulkan kerjasama yang saling menguntungkan. Terus terang, apa yang telah kita menangkan hanyalah takdir yang baik, dan apa yang telah Anda menangkan adalah keuntungan yang besar. Karena semua orang setuju, maka mari kita bahas detail spesifik tentang bagaimana membantu kalian. Saya punya proposal di sini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau keraguan, tanyakan saja. Saya akan menjawab setiap pertanyaan." Kemudian Tan Yun melanjutkan penjelasannya. "Pertama, meskipun Anda terbagi menjadi sekte kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3, sekte kami akan memperlakukan Anda sama. Setiap tahun, kami akan memberi masing-masing dari sekte 2.000 senjata sihir kelas menengah, 1.000 senjata sihir kelas atas, 500 senjata sihir kelas atas." Begitu kata-kata ini keluar, semua Master Sekte menjadi bersemangat. Tan Yun berkata lagi, "Tapi Anda harus membayar biaya untuk produksi semua ini." Semua Master Sekte setuju, tidak ada masalah dengan semua pengeluaran yang harus diberikan. Tan Yun tersenyum dan berkata lagi, "Selain senjata sihir, sekte kami juga akan menyediakan sejumlah besar pil, serta berbagi formasi dan jimat. Tentu saja dengan menyediakan ini, murid kita dalam alkimia, pemurnian, jimat, dan formasi akan kehilangan banyak waktu kultivasi. Maka harga berbagai sumber budidaya harus dinaikkan dari harga normal. Utusan ini tidak ingin memutuskan masalah ini sendiri. Saya ingin mendengar pendapat dari kalian." Mendengar itu, para Master Sekte tidak mempermasalahkannya, karena yang paling penting adalah barang-barang langka itu sudah bisa dibeli. Sejak dulu, banyak artefak dan bahan langka sebagian tidak untuk dijual, sekalipun banyak yang ingin membayarnya. Mereka punya uang, tapi tidak ada tempat untuk berbelanja. Tapi sekarang semua itu akan tersedia untuk dibeli. Mereka tentu saja sangat gembira. Dante Xuanzong sangat mendukung Tan Yun dan menetapkan harganya oleh mereka. Pada akhirnya, setelah 1 jam berdiskusi satu sama lain, ribuan Master Sekte akhirnya menentukan harga yang membuat Tan Yun dan Dante Xuanzong terkejut. Mereka siap membayar dengan harga 5 kali lipat dari harga pasar. Bahkan jika menurut Tan Yun harganya masih terlalu rendah, mereka bisa menaikkannya menjadi 6 kali lipat dari harga pasar. Tan Yun menghela nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Di mata Master Sekte, mereka mengira Tan Yun tidak puas. Ketika mereka ingin berbicara, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat semua ketua sekte sangat terharu, dan mereka merasa sangat menyukai Tan Yun. "Semuanya, sekte saya membantu meningkatkan sekte Anda, sehingga kami dapat menyediakan sumber daya kultivasi. Tolong jangan salah paham."
Jangan sebutkan 5 kali atau 6 kali, gandakan saja dari harga pasar. Seketika banyak penguasa hampir pingsan karena bahagia. Tan Yun ternyata hanya meminta harga 2 kali lipat dari harga pasar. Dante Swansong mengangguk puas pada Tan Yun. Jelas dia tahu niat Tan Yun. Lagi pula jika dijual dengan harga 5 atau 6 kali lipat, lama-kelamaan setiap orang akan komplain secara bertahap. Hubungan kerjasama semacam ini tidak akan bertahan lama. Jika dijual dengan harga 2 kali lipat dari harga normal, jelas situasi ini akan bertahan lama. Ketika Master Sekte sudah puas, Tan Yun berkata lagi, Sekte Suci akan menyewakan pagoda ruang dan waktu untuk bisa diakses para murid sekte lain. Para ketua sekte menelan ludah mereka saat membayangkan hasil yang akan didapat murid-murid mereka dengan keuntungan perbedaan waktu kultivasi di luar dan di dalam pagoda. Mereka tertawa lepas dan dengan sukarela menawarkan untuk membayar berapapun yang diminta Tan Yun sebagai biaya sewa. Dalam suasana bahagia ini, Tan Yun juga mengumumkan untuk membangun kota perdagangan yang akan didirikan toko dan rumah lelang agar semua yang dibutuhkan untuk para kultivator mencari bahan langka ada di sana. Seluruh aula bergetar gembira menyambut ini. Mereka yang hanya stuck di alam jiwa ilahi, sulit mendapatkan sumber daya yang sesuai dengan ranah kultivasinya. Akhirnya mendapat tempat untuk menemukan kebutuhan ranah kultivasi mereka pada sekte besar seperti Sekte Suci Wangfu. Saking bersemangatnya, mereka ingin agar kota itu cepat selesai, jadi mereka menawarkan diri untuk membawa orang-orang mereka dan membangun kota itu bersama-sama. Lalu seorang ketua bertanya, apakah setelah kota itu jadi, bisakah Sekte Suci Wangfu juga menjadi penguasanya agar tetap menjaga situasi kondusif saat berdagang di dalamnya? Tan Yun berpikir sejenak, lalu Tan Yun menyetujui itu, tapi kemudian bangkit ketua sekte dari sekte kecil. Dia berbicara, apakah anggota sektenya bisa mendapatkan perlindungan dari sekte suci? Karena melihat banyak pertikaian terjadi antar sekte-sekte ini setiap tahunnya. Suasana segera menjadi sunyi. Lalu berdiri lagi 3 ketua sekte dan meminta sekte suci untuk mengizinkan murid sekte mereka berlatih di Sekte Suci Wangfu. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan menolak dengan tegas. Kemudian Tan Yun berkata, semuanya, Sekte Suci Wangfu memiliki 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan ikut campur dalam urusan internal sekte lain. Kedua, tidak ada murid sekte lain yang akan direkrut. Dan ketiga, jangan berpartisipasi dalam perselisihan antar sekte lain. Dante Swansong memuji kecerdasan Tan Yun dalam mengelola hal-hal seperti ini. Karena Tan Yun seperti sudah tahu semuanya dan terlihat sangat berpengalaman dalam kepemimpinan. Begitu juga semua ketua sekte yang menyadari bahwa betapa kompetennya anak muda di depan mereka ini. Pembahasan secara mendetail terus berlangsung hingga malam hari. Tiba-tiba seorang ketua sekte ingin meminta saran dalam memurnikan obat pada Dante Swansong melalui Tan Yun. Tapi Tan Yun ingin mengamati dulu. Hal ini membuat semua kepala sekte termasuk Dante Swansong terkejut. Karena menurut Dante Swansong, ketua sekte yang bernama Su Chong ini adalah alkemis yang lebih tinggi dari Tan Yun. Dan untuk bisa menganalisis kegagalan dalam pemurnian di tempat alkimia Su Chong, maka Tan Yun haruslah berada di kelasnya dulu. Jadi menurut semua orang, Tan Yun tidak dapat memecahkan masalah pemurnian pil Su Chong. Tan Yun mencium aroma pil itu dan sambil mengurai macam-macam bahan yang digunakan pada pil itu. Hal ini membuat Su Chong terkejut bahwa seorang anak muda dapat menganalisis pil tingkat tinggi hanya dengan melihat dan mencium aromanya. Dan apa yang dikatakan Tan Yun semuanya adalah benar. Saat ini juga orang-orang terkejut mengira Tan Yun adalah monster tua yang berilmu tinggi yang menekan auranya hingga ke alam jiwa janin tingkat 9. Mereka terkejut karena sekte suci benar-benar sesuai dengan perkataan orang dan selayaknya menjadi sekte kuno yang dihormati. Setelah itu Tan Yun memberikan saran untuk mengganti bahan alternatif dalam Su Chong memurnikan pilnya. Semua kegundahan Su Chong yang selama ini tidak terpecahkan berhasil dibongkar Tan Yun. Su Chong terkagum-kagum dengan tingginya pengetahuan alkimia Tan Yun. Begitu juga dengan semua master sekte yang hadir di tempat ini. Kini semua pandangan mereka tentang Tan Yun telah berubah, apalagi saat Su Chong memanggil Tan Yun dengan sebutan senior. Dante Swansong juga bingung bagaimana Tan Yun bisa menyelesaikan masalah di atas level alkimianya.
Tapi Tan Yun menjawab bahwa batasan tingkatan Tan Yun bukanlah hanya alkemis besar tingkat suci seperti yang dia tunjukkan di kompetisi 3 sekte kuno. Dan Teh Xuan Song yang terkejut segera tertawa terbahak-bahak dengan gembira. Karena bertemu Tan Yun seperti menemukan harta karun. Hatinya menjadi bangga ketika memikirkan Tan Yun akan menjadi menantunya nanti. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.